Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lali Hidayati. Saya bertugas di SMA Negeri 4 Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, kita akan pelajari tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Pada pembahasan kali ini, kompetensi dasar yang dipakai yaitu KD 3.3 dan 4.3. Pada KD 3.3 yaitu menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, di antaranya Melanosoid, Proto, dan Deutero Melayu. Pada KD 4.3 yaitu menyajikan informasi mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu Melanosoid, Proto, dan Deutero Melayu dalam bentuk tulisan. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi pada 3.3 diantaranya yaitu mengidentifikasi asal daerah nenek moyang bangsa Indonesia, menganalisis keterkaitan antara rumpun bangsa Proto, Deutero Melayu, dan Melanosoid dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, kemudian menganalisis keterkaitan antara migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dengan perkembangan budaya Neolitikum. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi 4.3 yaitu membuat tulisan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan mengomunikasikan hasil diskusi dalam bentuk tulisan dengan jelas dan sistematis. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia serta menyajikan hasil asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dalam bentuk tulisan atau bentuk lain dengan tepat. Untuk pertemuan kali ini, pembahasan yaitu dikhususkan pada teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Yunan. Pendukung teori ini yaitu Profesor Dr. Hackern, Robert Baron van Heingelden, N.G. Krom, dan Muhammad Ali. Van Heingelden berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Kern, teori yang dicetuskan Gelden ini didukung oleh penemuan-penemuan sejumlah artefak sebagai perwujudan budaya yang ditemukan di Indonesia, mempunyai kesamaan dengan yang ditemukan di daratan Asia. Dr. N.G. Krom berpendapat bahwa beliau percaya bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Cina Tengah. Untuk melihat persebaran berdasarkan teori Yunan, kalian bisa memperhatikan peta berikut. Proses perpindahan berdasarkan teori Yunan, yaitu terdapat 3 gelombang proses perpindahan. Yang pertama yaitu proses perpindahan migrasi dari orang-orang Negrito atau dikenal sebagai ras Melanosoid. Pada gelombang kedua yaitu bangsa Proto Melayu atau juga yang dikenal dengan Melayu Tua yang terjadi pada sekitar 2000 sebelum Masehi. Sedangkan gelombang ketiga atau yang terakhir yaitu bangsa Deutero Melayu atau yang dikenal sebagai Melayu Muda yang terjadi pada sekitar 500 sebelum Masehi. Teori yang kedua yaitu teori Nusantara. Pendukung teori ini yaitu Muhammad Yamin, Y. Crawford, K. Himley, dan Sultan Takdir Ali Sabana. Teori Nusantara menyatakan bahwa asal-usul manusia yang menghuni wilayah Nusantara ini tidak berada dari luar, melainkan dari wilayah Nusantara itu sendiri. Teori Nusantara ini didasarkan alasan berikut. 1. Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tingkat peradaban yang tinggi. Taraf ini hanya bisa dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Hal ini menunjukkan orang Melayu berasal dan berkembang di Nusantara. Yang kedua, Kahimli tidak setuju dengan anggapan bahwa bahasa Melayu serumpun dengan bahasa Champa atau Kamboja. Menurutnya, adanya kemiripan kedua bangsa tersebut adalah suatu kebetulan saja. Yang alasan ketiga, menurut Muhammad Yamin, fakta banyaknya fosil dan artefak tertua yang ditemukan di Indonesia, seperti fosil Homo saurensis dan Homo wajakensis, menunjukkan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Dan yang keempat, bahasa yang berkembang di Nusantara, yaitu rumpun bahasa Austronesia sangat jauh bedanya dengan bahasa yang berkembang di Asia Tengah. Teori yang ketiga yaitu teori Afrika. Pendukung teori Afrika yaitu Max Ingman. Teori Afrika menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika, kurang lebih pada tahun 200.000 sebelum Masehi. Setelah mereka berhasil melewati proses kehidupan yang lebih baik, mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia. Proses penyebaran menurut teori Afrika yaitu terjadi sejak 200.000 hingga 60.000 tahun sebelum Masehi. Manusia menyebar ke seluruh Afrika. Tahun 60.000 hingga 55.000 sebelum Masehi, suhu bumi mulai dingin dan dataran sangat luas dikarenakan munculnya daratan yang memudahkan manusia mulai menyebar ke Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara hingga Australia. Tahun 55.000 hingga 45.000 sebelum Masehi, es mulai mencair hingga permukaan air laut naik kembali. Pada saat itu, manusia sudah memenuhi Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Eropa. Teori yang keempat yaitu teori Taiwan. Pendukung teori ini yaitu Harry Truman Simanjuntak. Teori Taiwan mengungkapkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan atau Kepulauan Formosa. Hal itu dikaitkan dengan adanya pendatang dengan tutur Austronesia yang menjelajahi wilayah barat Madagaskar, timur Pulau Paskah, dan Taiwan, serta Mikronesia.
Selanjutnya, mereka juga bermigrasi ke Indonesia melalui Filipina ke Sulawesi dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan Jurnal Budaya Austronesia di Indonesia bagian Barat, dalam kaitannya dengan migrasi out of Taiwan, karya Ketut Wiratyana, persebaran itu terbagi menjadi dua alur. Alur yang pertama ada yang berjalan ke arah barat, yakni ke Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Alur perjalanan mereka di Indonesia bagian barat dikaitkan dengan adanya sebaran beliung persegi. Sedangkan alur yang kedua, yaitu dari Sulawesi ke Indonesia bagian timur, perjalanan ini dikaitkan dengan sebaran kapak lonjong dan gerabah. Kebudayaan yang dihasilkan, yang dibawa oleh para kaum pendatang tersebut, yang paling berpengaruh yakni kebudayaan maritim. Hal itu karena para pendatang mempunyai latar belakang sebagai pelaut yang kerap berpindah-pindah dari pulau ke pulau. Selain itu, ada juga budaya membuat gerabah, beternak, bercocok tanam, dan menenun. Demikianlah pembahasan tentang teori-teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.